Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anakku, pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah. Mengawali pertemuan ini, marilah kita baca Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini adalah ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita dan orang-orang yang kita cintai, terutama untuk orang-orang tua kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. Anak-anakku, kita sudah diskusikan yang kemarin tentang konsep ontologi ulumul Quran, di mana kita sudah memahami tentang definisi dari ilmu dan kita sudah memahami dari Al-Quran, dan pada kali ini kita akan mendiskusikan tentang anwa'u ulumil Quran. Namun sebelum kita mendiskusikan tentang anwa'u ulumil Quran, maka saya persilakan kepada saudara-saudara yang masih ingin memperdalam, menanyakan hasil dari pertemuan kita yang sebelumnya, saya persilakan untuk meng-unmute kemudian menyampaikan apa yang ingin diperdalam atau ingin disampaikan. Saya persilakan. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Imam, Taufikur Rahman, Ramadan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Komar, mau ada yang ditanyakan, silakan. Eni, Mia, silakan kalau mau ditanyakan. Zahra, semuanya saja. Kalau ada yang masih perlu ditanyakan berkaitan dengan pelajaran kita yang sebelumnya. Kalau tidak ada yang bertanya, Buya yang akan bertanya. Saya Buya, mau tanya. Ya, silakan. Dalam memahami ilmu terkait apalagi di dalam Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat Allah yang sepertinya membolehkan kita memilih dua pemahaman. Seperti paham Qadariyah, yaitu i'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Artinya, buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Nah, di sisi lain ada dari paham Jabariyah mengatakan bahwa di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu berbuat. Itu bagaimana, Buya? Karena kan saya pernah baca literatur itu bagian ahli sunnah wal jamaah itu ada yang terkontaminasi dua paham ini gitu, Ustaz. Masalahmu apa? Masalah saya gini, di dalam paham Qadariyah itu kan ada kayak sesungguhnya kayak kita itu disuruh yang berapa itu maksudnya gini, kita dalam bergerak itu ya dari kita sendiri. Nah terus kalau dari paham Jabariyah itu semata-mata kita itu digerakkan oleh Allah dengan semuanya juga berdalil dari Al-Quran. Kalau Qadariyah dalilnya i'lamu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Buatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya ia melihat apa yang kamu perbuat. Nah itu kan semata kayak mengisyaratkan kita itu bahwa yang bergerak pada tubuh kita itu digerakkan kita sendiri. Nah sementara dari kaum Jabariyah itu wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan apa yang kamu perbuat. Selain itu juga ada makanu liyu'minu illa ayasya Allah.
mereka sebenarnya tidak akan percaya sekiranya Allah tidak menghendaki. Itu bagaimana Ustaz cara menyikapi dalam memahami ilmu-ilmu dalam ayat Al-Quran tersebut, Kak? Kok sepertinya sepertinya kayak ada isyarat kita boleh memilih antara keduanya gitu loh. Yang Komaruzzaman tangkap gimana? Dengan dua yang berbeda itu yang kamu tangkap gimana? Kalau saya mengikuti apa yang dari ahli sunnah wal jamaah saja, Ustaz. Tapi saya Nah, masih belum memahami isyarat dua ayat tersebut. enggak, kenapa kau memilih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kenapa kau memilih Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena ya mengikuti hadis saja, Bu ya. Ada yang mengisyaratkan kalau ada yang menjelaskan kalau ahli sunnah wal jamaah itu termasuk golongan yang selamat gitu. Ya, jadi tangkapan kamu itu sudah betul. Memang di dalam Al-Quran itu memberikan penjelasan tentang dua itu dan ditangkap oleh ulama secara berbeda dan sampean sudah menangkap apa yang diinginkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya itu sudah betul. Karena itu adalah pilihan keyakinan sampean. Lalu bagaimana sesungguhnya caranya kita memahami di antara dua makna yang terdapat atau bahkan dua teks yang berbeda itu? Ya bergantung kita, kecenderungan kita mengambilnya yang mana. Dan sampean kecenderungannya kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena setiap teks itu memang tidak ada yang hanya bermakna satu. Setiap teks itu minimal memiliki dua, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat itu. Minimal ada dua makna. Yang satu makna asli, yang dua makna sanawi namanya. Jadi makna itu dibagi kepada dua sebagaimana kita pelajari yang kemarin itu. Ada makna asli atau disebut juga dengan makna hakiki. Ada makna itu adalah makna sanawi atau disebut dengan makna majazi. Jika mengambil makna-makna yang asli yang terdapat di dalam satu ayat, maka kita akan menjadi kalangan yang tekstualis. Jika mengambil yang makna majazi, maka akan menjadi kalangan yang kontekstualis, yang substantif. Kalau yang tekstualis nanti ada Islam formal. Islamnya Islam formal, pokoknya lendang ini yundang uno kan gitu. Tetapi kalau yang substantif berarti nilai-nilainya saja. Lalu yang benar yang mana sesungguhnya? Apakah kita ini digerakkan oleh Allah atau kita bergerak sendiri dengan sendirinya? Kalau sampean meyakini terhadap kebenaran logika Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang sampean pelajari di dalam Al-Ibanahnya Imam Asy'ari itu, maka sesungguhnya apa yang kita lakukan pada saat ini itu adalah hasil rekayasa dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita kerjakan pada saat ini. Nah, begitu. Kalau Mu'tazilah gimana? Kalau Mu'tazilah, Allah itu memberikan kemampuan yang diberikan kepada manusia. Tidak Allah kemudian mengatur sampai detail-detailnya. Karena apa? Karena Allah itu tidak menentukan yang detail, yang ditentukan oleh Allah itu adalah globalnya saja. Kalau berbuat baik maka akan menjadi baik, tetapi kalau berbuat buruk maka dia akan menjadi buruk. Man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha. Kalau kemudian kita berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tetapi kalau kita berbuat baik maka sesungguhnya itu adalah upaya untuk menjadikan diri kita, personality kita ini adalah orang baik begitu. Nah, bagaimana sesungguhnya tentang kebaikan itu? Apakah perilaku baik kita itu sudah ditentukan oleh Allah sehingga nanti kita tidak memiliki pahala karena memang sudah ditentukan oleh Allah?
atau kemudian kita dijadikan orang yang berbuat buruk karena memang kita sudah ditakdirkan menjadi buruk. Ahlus sunnah wal jamaah itu kemudian berada di tengah-tengah. Gitu. Kalau baik dari Allah, kalau buruk dari kita. Oleh sebab itulah maka kita berhusnudzon kepada Allah. Perbuatan baik kita itu kita sangkakan kepada kebaikan Allah. Sedangkan perbuatan buruk kita sangkakan terhadap kesalahan-kesalahan yang harus kita tanggung jawab di depan Allah. Begitu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti diperdalam lagi di dalam teologi ya. Tetapi makna di dalam Al-Quran itu memang tidak tunggal, dia memang dua-duanya. Bagaimana cara memahami dua teks yang berbeda itu? Teks itu sesungguhnya tidak berbeda. Apabila kemudian kita mampu mengkaji secara baik. Nah, yang diajarkan oleh Buya di kelas kita ini adalah bagaimana caranya kalian bisa memahami itu secara baik. Baik saja tidak cukup, tetapi harus benar. Karena ada baik yang tidak benar. Apa itu? Masuk ke logika dan diterima oleh akal manusia, tetapi belum tentu benar. Oleh sebab itu, setiap ilmu pengetahuan tidak cukup baik, tetapi juga harus benar. Tidak cukup benar, tetapi juga harus baik. Begitu. Begitu kemarin. Iya, Ustaz. Baik, silakan yang lain. Izin Buya mau bertanya. Siapa nih? Taufik Buya. Taufikur Ramadan, silakan. Gini Buya, kan pada masa Khalifah Utsman kan pernah jadi perbedaan pendapat tentang cara membaca Al-Quran. Kemudian atas Khalifah Utsman itu mengumpulkan dan menjadikannya satu. Yang saya ingin tanyakan, apakah hal ini yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya ilmu yang membahas ulumul Al-Quran? Bukan karena itu. Jadi bukan karena bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran itu berbeda, lalu kemudian ilmu Al-Quran itu dipahami berbeda pembagiannya. Karena apa? Karena ilmu Al-Quran itu bukan hanya bergantung kepada cara berbedanya itu. Atau karena perbedaan mushaf yang terjadi sebelum masanya mushaf Utsmani, juga bukan karena itu. Tetapi karena substansi ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam Al-Quran itu jumlahnya tidak terhingga, maka sistem pembagian terhadap ilmu Al-Quran itu pasti berbeda-beda bergantung kepada dari sisi mana kita akan membaginya. Begitu. Karena luasnya. Bukan karena perbedaan mushaf sebelumnya, bukan karena itu. Baik, Taufikur Ramadan. Sudah bisa dipaham? Ji Buya, makasih Buya. Baik, Taufikur Ramadan. Yang lain silakan. Yang tentang definisi ilmu Al-Quran sudah bisa dipahami ya? Ustadz, saya mau tanya lagi. Silakan. Ustadz, mengapa dalam Al-Quran itu kan ya juga merupakan sumber informasi dan pengetahuan. Lalu mengapa Allah menurunkan ayat itu yang artinya itu kayak belum ada gitu, Ustadz. Kayak yang mengetahui kayak Allah, seperti ayat-ayat Fawatihus Suwar gitu, Ustadz. Tidak semua Fawatihus Suwar sesungguhnya tidak bisa dipahami. Fawatihus Suwar itu adalah ayat-ayat pembuka di dalam Al-Quran. Itu namanya Fawatihus Suwar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu alhamdulillah permulaannya bisa kita pahami. Tetapi ada yang tidak bisa dipahami yang saya maksudkan tadi itu di dalam Fawatihus Suwar adalah ahriful muqatta'ah. Ahruful muqatta'ah itu adalah bagian dari ayat-ayat yang mutasyabih yang kemudian ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mau memberikan penjelasan detail terhadap sesuatu yang memang tidak dijelaskan secara detail oleh Allah.
Alif lam mim. Apa maknanya itu? Ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan tidak ada maknanya. Allahu a'lamu bimuradih. Nah, begitu. Alif lam mim shad. Apa ya? Kok alif lam mim shad? Yasin. Bahkan ada yang satu. Nun, qaf, shad, begitu. Alif lam mim shad, jangan dibaca alamat shad. Hati-hati ya, kalian itu fakultas syariah nanti membaca alif lam mim shad alamat shad. Alif lam mim alamat. Hati-hati. Itu namanya ahruful muqatta'ah. Ahruful muqatta'ah itu adalah huruf-huruf yang terputus, huruf-huruf yang terpotong. Nah, itu termasuk ayat mutasyabih namanya. Dan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tidak mau memberikan makna terhadap itu. Mengapa? Karena hanya Allah saja yang tahu maksudnya. Tetapi ada hikmah di balik itu. Apa hikmahnya? Al-hikmahnya salah satunya adalah minta perhatian bahwa ayat yang setelahnya itu sangat penting sekali. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu itulah yang penting isinya. Alif lam mim itu minta perhatian sama dengan ketika saudara memanggil temannya, "Hei, hei, 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 hei." Apa artinya? Tidak ada yang artinya itu, tetapi itu ingin diperhatikan. Atau sampean mengatakan, "Shh." Nah, itu tidak memiliki arti, tetapi dia bisa dipahami, sampean minta diperhatikan, minta perhatian, agar jangan ramai-ramai, jangan ramai sendirilah, gitu kan? Shh. Nah, gitu. Itu ahruful muqatta'ah. Baik, itu nanti sebagiannya sampean pelajari di dalam ketika saudara belajar usul fiqh. Saya lihat di dalam usul fiqh nanti juga membicarakan tentang muhkam mutasyabih ya. Nanti lebih detailnya insya Allah akan dibahas di dalam usul fiqh, tetapi dosennya bukan saya tidak tahu siapa nanti ya. Makasih Komar, silakan yang lain. Saya Buya. Ya, silakan. Ilmu fikih sama usul fikih itu kan ada pembahasan tentang ayat-ayat Allah yang mana bahas tentang hukum. Nah, apakah ilmu fikih sama usul fikih itu termasuk di dalam ulumul Quran atau bukan, Bu ya? Saya sedikit revisi sedikit. Fikih itu tidak membahas ayat Al-Quran. Fikih itu adalah hasil produk dari istinbatul hukmi para ulama. Yang membahas Al-Qur'annya itu usulul fiqh namanya. Jadi kalau usul fiqh itu membahas tentang ayatnya, bagaimana ayat ini kemudian diperoleh seperti pemahaman seperti apa, lalu menghasilkan makna apa, itu nanti usul fiqh yang membahas. Kalau fikih itu produknya, usul fiqh itu prosesnya, begitu. Nah, apakah usul fiqh itu tergolong di dalam ulumul Quran? Ya, usul fiqh tergolong di dalam ulumul Quran. Bahasa Arab apakah tergolong ulumul Quran? Ya, bahasa Arab tergolong ulumul Quran. Kalau ilmu-ilmu kimia, ilmu fisika kemudian itu berangkat dari informasi yang terdapat di dalam Al-Quran, maka itu termasuk di dalam ulumul Quran. Jadi ulumul Quran itu begitu luas. Apa saja? Nah, nanti yang akan kita bahas itu yang dikatakan bahwa Al-Quran itu sangat luas ilmunya. Sampai-sampai kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Kalau kita ingin menghitung, maka belum selesai hitungannya, kita sudah meninggal. Begitu. Ya, Bu ya, terima kasih, Bu ya. Baik, Imam. Terima kasih. Silakan yang lain. Izin bertanya lagi, Bu. Ya, silakan. Taufikur. Tentang Bu ya, ayat tentang Allah menjaga kemurnian Al-Quran. Quran surah Al-Hijr ayat 9. Di situ kan
kita mengetahui bahwasanya Allah itu kan sudah pasti menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Tetapi kenapa di Al-Hijr ayat 9 itu digunakan kata inna, Bu ya? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena Allah tidak bisa menjaga cetakan itu secara langsung. Pasti ada orang lain yang menemukan, harus ada orang yang menemukan. Allah tidak membredel percetakan yang mencetak Al-Quran secara salah. Maka caranya menjaga itu Allah memberikan informasi kepada manusia yang beriman, kemudian manusia beriman itu mengetahui kesalahannya lalu diperbaiki. Itu cara menjaganya. Oleh sebab itulah maka digunakan kata inna nahnu. Jadi ada keterlibatan manusia di dalam proses penjagaan terhadap Al-Quran itu. Dan yang dijaga tentu bukan hanya lafadznya, tetapi yang dijaga juga ayat-ayatnya. Karena ayat itu bukan hanya lafaz tetapi juga makna, maka makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu terjaga. Bagaimana caranya? Ketika ada orang yang berupaya untuk membelokkan makna sekalipun teksnya tidak dirubah, maka orang itu nanti akan secara otomatis dipersalahkan oleh mayoritas umat Islam dan kemudian orang itu tidak dijadikan sebagai panutan orang Islam begitu. Jadi yang dijaga itu bukan hanya teksnya, tetapi yang dijaga juga adalah maknanya. Bagaimana caranya kita menjaga makna-makna yang terdapat di dalam Al-Quran? Ya, kalau kita sudah tahu, maka kita laksanakan. Itu termasuk menjaga. Itu termasuk yang oleh Allah disebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau kita ingin dijadikan sebagai bagian dari manusia yang diakui oleh Allah sebagai penjaga dari Al-Quran, maka amalkan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu sudah kita amalkan, maka kita termasuk dari orang yang di dalamnya disebutkan inna nahnu. Nahnu itu siapa? Allah dan kita. Nah, begitu. Betapa indahnya kita kalau kita bisa digolongkan kepada bagian dari orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang yang menjaga itu. Inna nahnu lahu lahafizun. Terima kasih, Bu ya. Baik, Taufik. Yang lain, silakan. Tidak apa-apa, Ya, itu umum. Saya ingin saya Ustaz. Zaki, mengenai materi kemarin Bu ya, antara konsep atau apa yang kita ketahui dengan kenyataan itu kan ada beberapa pembagian. Ada namanya ilman, kemudian jahlu markab, jahlu basit, zon, ham, dan syaka. Lalu saya ingin mengenai ham dan syaka ini mohon diulangi penjelasannya Ibu ya. Ham itu kalau seandainya kita memperkirakan sesuatu dan ternyata itu salah, itu namanya ham. Tetapi kalau syak, kita menyebutkan sesuatu dan itu salah, itu syak. Kalau jahil murakkab, itu kita tidak tahu apa-apa sama sekali, itu jahil murakkab. Goblok kenemenen, itu maksudnya jahil murakkab itu. Jahil basit, kita menyebutkan tapi salah, itu jahil basit. Lek goblok kenemenen, jahil murakkab. Ngono ae kok gak ngerti, jahil murakkab kon iki. Jadi goblok gak karuan. Nah, itu lho maksudnya jahil murakkab. Zaman koyo ngene kok ndak gelem ngerti sampean iki jahil murakkab. Nah, jahil murakkab itu artinya apa? Goblok kenemenen. Nah, baik, silakan Zaki. Yang lain. Saya Ustaz. Siapa nih? Muhammad Alfani Ustaz. Oh, silakan Mat. Kan dalam mencari sebuah ilmu pengetahuan itu melalui paradigma kan Ustaz, atau pendekatan. Dalam mencari ilmu pengetahuan, pendekatan apa saja yang kita lakukan untuk dapat mencapai ilmu tersebut Ustaz? Banyak pendekatannya, tetapi secara umum dibagi kepada dua, sebagaimana yang saudara pelajari di dalam filsafat ilmu. Ada aliran idealisme yang mengatakan bahwa untuk mencapai kepada ilmu itu harus cerdas,
Karena sumber dari pengetahuan itu adalah nalar, adalah akal. Lek gak cerdas berarti angil. Angil tenan, angil, wis salah, angil. Kandhanane angil. Nah, itu berarti orang tidak cerdas. Orang tidak cerdas itu angil kandhanane. Menurut idealisme, orang tidak cerdas itu tidak mungkin bisa dapat pengetahuan. Mengapa? Karena sumber dari ilmu pengetahuan itu berada kepada nalar. Aliran yang kedua, materialisme. Sumber dari pengetahuan itu adalah bukan dari akal, tetapi dari bendanya. Semakin banyak pengalamannya, semakin pintar dia, semakin sering membaca, semakin banyak ilmunya, begitu. Itu materialisme itu. Wocon tala, wocon lega mocolen di kon ilmu. Nah, itu berarti materialistik. Semoga pengalamanmu itu lho, budal rono lho, sampean ben duwe pengalaman. Orang yang meyakini bahwa pengetahuan itu melalui pengalaman itu materialistik. Nah, begitu. Ada beberapa aliran di dalam materialisme dan ada beberapa aliran di dalam idealisme. Ada kemudian yang menggabungkan di antaranya, di antara keduanya ada yang materialis idealistik, ada yang ideal materialistik, yang itu sampai pelajari di dalam filsafat ilmu. Di dalam ulumul Quran itu nanti juga dibagi kepada dua itu sesungguhnya. Di dalam memahami makna. Makna di dalam Al-Quran itu nanti dibagi kepada dua itu. Itu caranya memperoleh ilmunya dua. Begitu Muhammad. Sudah bisa dipaham? Enggak, Ustaz. Terima kasih. Baik. Sama semalam, Ustaz, yang apa? Yang ilmu pengetahuan kan terbagi menjadi 3, Ustaz. Itu saya kurang paham gitu, Ustaz, yang mudah-mudahan penjelasannya, Ustaz, tolong. Ilmu dibagi 3 itu yang mana itu? Yang di PPT semalam, Ustaz. Kurang paham saya, Ustaz. Yang ulum Riyadhiyah itu, Ustaz. Riyadhiyah atau Bi'iyah dan Al-Insaniyah itu. Yang kemarin. Saya juga belum agak paham gitu tentang yang 3 itu. Yang kemarin? Ya, yang kemarin. Bukan yang semalam ya kayaknya ya? Atau baru dibuka tadi malam mungkin? Itu pertemuan yang kemarin itu kayaknya. Iya, kalau bahasanya Al-Fani kan orang luar Jawa, mungkin kemarin semalam itu maksudnya yang kemarin gitu, Ustaz. Ya. Jadi nanti akan kita bahas setelah istirahat. Kita istirahat selama 10 menit. Ini waktunya sudah habis Zoom-nya. Nanti kita akan kembali lagi setelah 10 menit dengan membahas tentang pembagian ilmu yang tadi ditanyakan oleh Muhammad ya. Kita istirahat dulu dan jangan jauh-jauh. Minum-minum aja dulu di situ. Itu sudah minum. Agil. Enaknya Gil, dibagi-bagi Gil. Minumnya dibagi via Zoom ya. Kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi setelah 10 menit istirahat kita. Insya Allah ya.